Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentenan. Selamat malam sahabat Kang Kim dimanapun berada. Semoga selalu bahagia dan ceria, lahir dan batin, walaupun tidak memegang uang. Uangnya disimpan di hati. Kita bertemu lagi di channel Kang Kim, dan kali ini tema kita akan melanjutkan mainstream dari media sosial yang akhir-akhir ini selalu dan membuat kita takjub, walaupun satu sisi kebencian itu semakin kita rasakan. Bintang tamu kita kebetulan ini adalah alumni Pondok Pesantren Rodotul Ulum, sekaligus sekarang menjadi satu promotor dari alumni yang satunya bekerja di Sukses dan bekerja karena berkahnya. Nanti lebih jelasnya biar langsung beliaunya. Ini namanya asli Mas Habib Syekhon, ya. Yang satunya Sofiul Ma'ali. Sofiul Ma'ali. Kedua-duanya alumni murni dari Pondok Rodotul Ulum, yaitu di sebuah desa di Kecamatan Kota Bojonegoro yang dulu terkenal dengan Kota Lidri dan sekarang menjadi kota minyak, kota yang mempunyai APBD terbesar di negara kita setelah Kertanegara, kalau nggak salah seperti itu. Baik sahabat Kang Kim semua, di heningnya malam minggu ini kita berdiskusi dengan alumni pondok yang keduanya masih single, dan keduanya juga masih betul-betul apa ya istilahnya, ingin menguak bagaimana refleksi dari Pondok Rodotul Ulum dalam menanggapi mainstream di media sosial akhir-akhir ini. Biar tidak memakan waktu, sahabat Kang Kim semuanya, dan perlu diketahui insya Allah dalam waktu dekat ini sahabat Kang Kim akan membagikan kaos konten dan sekaligus sarung konten sebagaimana dari ikon Kang Kim, yaitu naik Vespa dan sarung batik konten. Siapa dulu kira-kira? Mas Habib dulu atau Mas Mali dulu? Mas Habib dulu. Ya, sekilas Mas Habib ini mulai menimba ilmu di Rodotul Ulum dari menjadi santri kalong kelas 4 MI sampai dia lulus dari strata SMA. Kemudian sekarang 1 tahun persis bekerja di PT Kereta Api Indonesia di daerah Lampung. Bukan begitu Mas Habib? Ya, silakan diceritakan dengan spontanitas dan realitas dengan adanya mainstream yang menyerang di kalangan ulama, kiai, dan itu otomatis menampar santri. Sekaligus ada yang menggunakan istilah konotasi, memang kami adalah budaknya para kiai, tapi budak yang betul-betul kita tidak menghambakan secara mutlak, tapi memang budak yang memang keinginan kita. Ada yang juga memang istilah feodalisme itu karena mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren atau tidak pernah nyantri, tidak mungkin bisa akan merasakan bagaimana menjadi seorang santri. Terima kasih. Silakan Mas Habib menanggapi dengan singkat, nyata, dan nanti endingnya adalah satu keberkahan yang dirasakan oleh para santri yang sudah menjadi alumni. Silakan. Jangan lupa kopinya diminum. Terima kasih sebelumnya. Tidak. Ini adalah salah satu momen
yang sulit, apa itu jarang, karena ya di tengah kesibukan Gus dan saya juga sekarang jauh berada di kota Bojonegoro sekarang. Sekilas perjalanan hidup saya selama 20 tahun ini, saya juga tidak memiliki cita-cita berpikir akan menjadi ini itu, dan saya tidak pernah terlalu berpikir ke depan akan menjadi apa gitu. Karena ya ada di kitab hikam itu ada yang menjelaskan, orang kalau terlalu memikirkan atau ragu tentang masa depan akan menjadi apa, itu seolah-olah akan menjelek-jelekkan Tuhan, tidak percaya akan takdir Tuhan ya. Dulu saya derek Gus Rohim ini sudah lama, berawal dari COVID. Dulunya saya pernah menjadi sales susu, saya ingat dulu. Dan kemudian Gus Rohim ini tahu saya kerja di luar sales susu baru 1 hari, akhirnya disuruh ikut beliau kirim galon air ya, sampai sebelum saya merantau itu. Dan menanggapi yang viral-viral sekarang ini ya, gimana ya Gus, terkadang kita sebagai santri mau menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya ke orang lain yang tidak pernah menjalani itu sangat susah gitu. Dan kita juga tidak wajib itu harus menjelaskan bagaimana kehidupan kita kepada orang yang tidak pernah, kan ya susah gitu. Ya pakai bahasanya itu aja, Gus Kausar. Ini ya memang kita budak betul, kita diperbudakkan betul, dan kita nyaman dengan budak-budak itu. Artinya ada istilah mafhum mukhalafah, ada pemahaman berbalik yang itu tidak mungkin kita jelaskan kepada mereka-mereka yang sangat jauh dari kesesatan yang kita anggap itu ya seperti yang saat inilah ya. Terus bagaimana dengan konsep keberkahan yang kamu rasakan sekarang setelah merantau 1 tahun ini, terkait dengan khaliyah, amaliyah, dan istiqomah di pondok? Keberkahan yang saya rasakan sekarang ya, apalagi untuk masalah rezeki itu kayak lebih baik dari kemarin. Lebih baik dari kemarin itu kan ya satu pengejawantan dari keberkahan, ziyadatul khair, ziyadatul khair ya. Ya ini maklum, nggak apa-apa, ini kita murni general konten, general haliyah, general fakta. Ini seperti ini, tidak kita tambah-tambahin ya. Mungkin 2-3 tahun ke depan kita ketemu Mas Habib sudah dengan gaya yang miliarder, gaya yang menatap masa depan, dan mungkin gaya yang sudah punya mobil dan istri. Nah ini ya, santri sampai kapanpun akan tetap sam'an wa ta'atan dengan kiai, bahkan tidak hanya di dunia, bahkan sampai di ukhrawi. Dan ini satu pemaparan dari alumni Rodotul Ulum. Yang satunya lagi adalah di atasnya Mas Habib berapa tingkat, Sofiul Ma'ali, yang ini berada di wilayah
Bojonegoro sebelah barat, persisnya di Kecamatan Kasiman, dan sekarang dia menggeluti dunia kewirausahaan karena memang sudah pernah menjadi seorang karyawan dan tidak lebih nyaman daripada seorang pengusaha. Walaupun gajinya lebih besar dari seorang karyawan, tapi pengusaha mempunyai mindset bahwa sak kere-kere ini pengusaha adalah seorang direktur bagi dirinya sendiri. Nah ini ya, karena seorang santri itu apa ya, kadang tidak bisa kita justifikasi, kita hukumi bahwa kita paham bahwa satu konsep naumu ba'da subhi yurisul fakri, tidur setelah subuh itu akan mewarisi fakir. Tapi kan ya kita tidak menafikan para kiai yang tidur setelah subuh, walaupun ada yang memegang tidurnya setelah duha, setelah subuh masih ada amalan. Ya karena dimensi-dimensi di pesantren itu banyak. Ya, tapi saya yakin semua khaliyah para kiai itu betul-betul meriadoi santri, cuma dengan bentuk yang berbeda. Ada kiai yang meleknya malam sampai pagi itu ya meriadoi santri. Ada yang kiai itu riadohnya dengan sholat jamaah bersama, menjaga sholat berjamaah. Ada yang kiai itu riadohnya dari makom ke makom. Ada yang kiai itu riadohnya dengan puasa dalail, puasa dahar, tahun. Ada yang kiai itu riadohnya dengan taklimul mutalim. Gak usah poso-poso sunnah, yang penting taklimul mutalim. Dan ini semua adalah jalur-jalur mencari keberkahan di dalam dunia pesantren. Tapi kok kemudian ada istilah muncul, santri kon andum kalender, santri kon melok ngecor, santri kon melok roan. Ini bahasa apa ya, bahasa keseharian. Saya kira tidak bisa kita hukumi, kita justifikasi itu sebuah perbudakan. Ya, karena ridho birridho. Ini yang ridho birridho. Beda kalau perbudakan itu kan Belanda memperbudak Rodi, Jepang memperbudak Romusa. Ini jelas. Ya, karena ini tidak ridho birridho. Dan disinilah keberkahan akan muncul, ridho birridho. Baik Mas Ma'ali, kira-kira apa yang menjadikan kesan ke Anda saat ini menjadi alumni yang sekaligus dulu pernah menyupiri, walaupun tidak lama, menjadi drivernya muassis dari Raudhatul Ulum almarhum yarham Bayi Masyuri Dahlan dari Pati yang merantau ke Bojonegoro, kemudian membuat lembaga yayasan Raudhatul Ulum ini. Ya, silakan. Ya. Kopinya jangan lupa, sahabat Kangkim. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Ali, bisa dipanggil Ali. Di sini saya mondok mulai tahun 2013, terakhir 2020, selama 7 tahun. Dan selama di pondok saya ngabdi sama kiai, sama Gus, yang tentunya banyaklah keberkahan di situ. Setelah apa namanya, tidak lagi di pondok, di kehidupan di rumah, di masyarakat itu terasa sangat, gimana ya, sangat efeknya itu ada. Selama tidak di pondok, merasakan di rumah, di pondok gak gendolanan kiai, itu berbeda. Setelah saya melanjutkan itu di rumah, setelah bekerja ke sana kemari, ini selama ini baru ini ya, apa mungkin beberapa tahun kemarin nggak sempat sowan ke sini, ini baru kali ini. Efeknya setelah dari pondok, berawal dari pondok ya kembali ke pondok lagi, gondelan kiai lah intinya.
ini ada permasalahan sedikit di rumah tangga saya. Ya belum waktunya curhat lah Mas Ali. Ya. Nah, ini curhatnya bagaimana menjadi seorang alumni yang diserang netizen dengan mainstream yang sekarang ini kita harus membela diri, tapi itu membela bangsa negeri ini tentunya dengan kondisi seperti ini. Nah, itu tadi Mas Habib menyampaikan bagaimana menjelaskan orang yang tidak pernah masuk di wilayah itu, ya sulit. Ya sulit sekali. Nah sekarang Mas Ali sudah merasakan dunia luar, bagaimana heterogennya, bagaimana kerasnya, sehingga merindukan dunia-dunia pondok pesantren, merindukan di malam-malam seperti ini, yang syahdu, tidak punya uang tetap tenang karena dekat dengan kiai. Ya kadang hidup kita ini amburadul, tapi kita tenang karena apa? Merasa sholat subuh berjamaah sudah menanti kita sebagai masa depan kita. Walaupun orang tua yang mungkin ada permasalahan-permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, kita tetap tenang karena di lingkup pesantren ini ada sebuah kontinuitas amal soleh yang itu menjadikan aura energi itu menjadi positif. Inilah yang dimaksud Mas Ma'ali tadi, merindukan suasana-suasana seperti malam ini, suasana-suasana yang hening lahir batin, tidak hanya hening lahirnya tapi juga batinnya. Nah ini coba sesering mungkin ketika Mas Ali sedang gundah gulana bahasanya, sering aja merapat ke sini, nanti bertemu dengan orang-orang yang sama-sama gundah gulana, insya Allah dengan niat yang baik ini akan diberikan ya sebagaimana slogan jamaah di sini adalah padang jagat, ya. Padang itu cahaya, bahasa Arabnya nur, dan jagat itu adalah pengejawantahan dari baginda Rasulullah Al-Mustafa. Maka padang jagat itu adalah pengejawantahan Nurul Mustafa. Semakin kita sering bersilaturahim untuk saling sapa menyapa, insya Allah masalah nanti seberat apapun akan dengan pelan-pelan akan terselesaikan. Tidak ada masalah berat, yang ada adalah solusi yang belum kita ketemukan. Dan tidak ada masalah kecil kalau kita biarkan akan menjadi besar. Inilah solusinya. Ya, sebesar apapun kalau ditanggung bersama akan ringan. Tapi kalau masalah kecil kamu pikir sendiri, ya. Contoh kebelet ngising, kamu empet sendiri, itu akan jadi penyakit dan akhirnya akan dibawa ke rumah sakit. Ya, padahal hanya sepele. Ngempet ngentut, ngempet BAB. Ini masalah sepele. Insya Allah setelah ini nanti kita bikin konten yang bisa mewadahi isi hati dari para santri, dan tetap kita menjaga privasi masing-masing. Oke, terima kasih pertemuan kita di malam hari ini dengan tema alumni mensikapi mainstream media sosial dengan para pecinta beliau, yaitu para kiai. Tetap sahabat Kang Kim, ya, kita doakan para masyayikh, para kiai, dan ini adalah memang zaman akhir, zaman fitnah sudah pada turun. Kita tetap menjaga kerukunan, kekompakan, takzim, dan akhlak harus tetap berada posisinya di atas keilmuan, supaya kita mampu berekspresi dengan tetap mengedepankan tawaduk dengan para kiai. Salam sehat, salam bahagia, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.